Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pandangan sosiologi mengenai kesehatan dan penyakit dalam memenuhi mata kuliah sosiologi kesehatan. Baik, yang pertama ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Rati Rahmawati, dan partner saya, Welfiadi Hadi Pratama. Baik, selanjutnya ada pun pembahasan yang bakal kami bahas. Yang pertama adalah kesehatan, perilaku kesehatan, model perilaku kesehatan, penyakit, perilaku sakit, pandangan sosiologi mengenai penyakit, dan terakhir hubungan dokter dan pasien. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh partner saya yaitu Welfiandi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kesehatan. Menurut definisi biomedis, Wolinski dalam Sunarto 2014 menjelaskan bahwa bagi dokter, simptom dan tanda penyakit merupakan bukti adanya gangguan biologis pada tubuh manusia yang memerlukan penanganan medis. Kesehatan adalah ketiadaan simptom dan tanda penyakit yang membuktikan ketiadaan penyakit atau malfungsi faalia. Wolinski mengemukakan beberapa keberatan terhadap definisi kesehatan menurut kalangan medis. Pertama, tanda penyakit memang dianggap sebagai bukti objektif mengenai ada tidaknya suatu penyakit karena dapat diamati oleh petugas kesehatan. Namun, simptom penyakit tidak selalu dapat dianggap sebagai bukti objektif karena sering tidak dapat diamati petugas kesehatan melainkan didasarkan pada laporan pasien. Definisi WHO. Menurut definisi WHO, lebih luas daripada definisi medis karena mencakup baik kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial, dan tidak semata-mata terbatas pada kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial, dan tidak semata-mata terbatas pada ketiadaan penyakit ataupun kelesuan. Definisi Undang-Undang Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Baik, selanjutnya moderator silahkan di definisi psikologi. Menurut Weiss dan Lundquist, kesehatan dapat pula dipandang dari segi psikologi mereka. Mereka berpendapat kesehatan psikologis mencakup 3 unsur. Yang pertama, keterlibatan yang menyenangkan, seperti rasa senang karena telah berprestasi ataupun dipuji. Yang kedua, kepuasan jangka panjang seperti kebahagiaan karena situasi keluarga yang positif. Dan ketiga, ketiadaan dampak negatif seperti kesunyian atau ketidakbahagiaan. Definisi Bloom. Kesehatan manusia terdiri atas 3 unsur yang saling berinteraksi dan saling terkait secara hierarkis, yaitu apa yang dinamakannya kesehatan somatik yang ditandai berlangsungnya fungsi fisiologi dan integrasi anatomi. Kesehatan psikis yang mengacu pada berbagai kemampuan, seperti kemampuan mengetahui, mengamati, menyadari, dan menanggapi keadaan kesehatan somatiknya sendiri. Dan kesehatan sosial yang mengacu pada kesesuaian perilaku individu dengan anggota lain dalam keluarganya, dan dengan sistem yang lebih luas. Definisi sosiologi. Parson berpendapat seseorang dianggap sehat manakala ia mempunyai kapasitas optimum untuk melaksanakan peran dan tugas yang telah dipelajarinya melalui proses sosialisasi. Terlepas dari apakah secara ilmu kesehatan ia sehat atau tidak, menurut Parson, kesehatan sosiologis seseorang bersifat relatif karena tergantung pada peran yang dijalankannya dalam masyarakat. Baik, moderator, silahkan diganti slide-nya. Perilaku kesehatan. Menurut Glantz dan Maddock dalam Sunarto 2014, perilaku kesehatan merujuk pada tindakan individu, kelompok, dan organisasi, termasuk pula hal-hal yang menyebabkan berkolerasi dengan dan diakibatkan oleh tindakan tersebut yang mencakup perubahan sosial, perkembangan, dan penerapan kebijakan, peningkatan kemampuan, penanggulangan, dan peningkatan kualitas hidup. Perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sehat dan bertujuan memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan. 3 tujuan yang ingin dicapai dalam perilaku sehat itu adalah yang pertama, perilaku preventif,
dan yang kedua protektif, dan yang ketiga adalah promotif. Menurut Solita Sarwonto mengatakan perilaku kesehatan adalah segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta tindakannya yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Baik, moderator. Model perilaku kesehatan. Para ahli Mississippi State University Extension Service merinci sejumlah model perilaku kesehatan yang banyak digunakan dalam 20-30 tahun terakhir, yang mereka klasifikasikan ke dalam 3 jenjang. Model atau teori perilaku kesehatan pada jenjang individu atau intrapribadi, antarpribadi, dan komunitas. Salah satunya model yang diklasifikasikan sebagai model di jenjang intrapribadi yaitu model kepercayaan kesehatan, Health Belief Model disingkat HBM, yaitu suatu model psikologis yang berupaya menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan dengan menempatkan fokus pada sikap dan kepercayaan individu. HBM merupakan salah satu teori awal yang diciptakan oleh Erwin Rosenstock dan rekan-rekannya. Penyakit. Bagi Conrad dan Ken 1994, disease merupakan gejala biofisiologi yang mempengaruhi tubuh, sedangkan illness adalah gejala sosial yang menyertai atau mengelilingi disease. Menurut Phil 1995, disease adalah konsep medis mengenai keadaan tubuh tidak normal yang menurut para ahli dapat diketahui dari mana simptom tertentu, sedangkan illness adalah perasaan pribadi seorang yang merasa kesehatannya terganggu. Arthur Kleinman, seorang psikiater sosial, antropolog budaya, dan antropolog medis, berpendapat bahwa disease adalah masalah yang dikonseptualisasikan dari sudut pandang dokter, sedangkan illness adalah perspektif unik pasien dan keluarganya manakala mereka mendeskripsikan masalahnya dan berupaya menanggulanginya dalam rentang hidup mereka. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih partner saya. Selanjutnya itu ada perilaku sakit. Perilaku sakit menurut Sarwono pada tahun 1993, segala tindakan yang dilakukan individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Perilaku sakit adalah cara seseorang bereaksi terhadap gejala-gejala penyakit yang dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinannya terhadap apa yang harus diperbuat untuk menghadapinya. Perilaku sakit mencakup segala jenis upaya yang berkenaan dengan penyakit, mulai dari pengobatan diri sendiri sampai ke pencarian bantuan medis. Perilaku sakit itu sendiri yang pertama ada mencari pertolongan medis dari berbagai sumber atau pemberi layanan. Yang kedua ada fragmentasi perawatan medis. Yang ketiga ada menunda upaya mencari pertolongan sesuai dengan gejala atau keadaan yang dirasakan. Yang keempat melakukan pengobatan sendiri. Dan yang terakhir membatalkan atau menghentikan pengobatan. Selanjutnya ada pandangan sosiologi tentang penyakit. Menurut Parson, keadaan sakit atau illness merupakan gangguan pada kemampuan individu untuk menjelaskan tugas atau peran yang diharapkan darinya. Baginya, sakit merupakan suatu proses sosial, dan seseorang yang sakit mempunyai sejumlah hak maupun kewajiban sosial. Menurut Parson, situasi seseorang pasien ditandai oleh keadaan ketidakberdayaan dan keperluan untuk ditolong, ketidakadaan kompetensi teknis, dan keterlibatan emosional. Apabila individu tidak mampu menjelaskan tugas dan perannya karena faktor yang berada di luar kehendak dan kekuasaannya, maka menurut Parson individu tersebut kemudian diharapkan untuk menjalankan apa yang dinamakan peran sakit atau sick role. Peranan sakit terjadi jika penyakit telah didefinisikan cukup serius sehingga tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya, serta memberikan tuntunan tambahan kepada orang-orang di sekelilingnya. Peranan pasien terjadi jika yang sakit menghubungi dokter dan tunduk atas instruksi dokter. Baik, yang selanjutnya ada hubungan dokter dan pasien. Suatu upaya kesehatan melibatkan berbagai bentuk hubungan antara petugas kesehatan dengan klien mereka. Berhasil tidaknya suatu upaya kesehatan selain dipengaruhi berbagai faktor medis dan non-medis lain, akan sangat dipengaruhi pula oleh hubungan yang berlangsung antara kedua belah pihak. Contohnya, perasaan percaya pasien terhadap ahli jantung yang merawatnya akan lebih memungkinkan dibuatnya diagnosis yang tepat dan ditempuhnya upaya kesehatan yang sesuai, misalnya bedah jantung. Selanjutnya, hubungan dokter dan pasien itu menurut Parson, peran dokter terpusat pada tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan pasien yang mendorong penyembuhan
penyakitnya dalam batas kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ini dokter diharapkan menguasai dan menggunakan kompetensi teknis tinggi dalam ilmu kedokteran dan teknik-teknik yang didasarkan kepadanya. Untuk kepentingan penyembuhan pasien, tidak jarang hubungan dokter dan pasien melibatkan hal yang bersifat sangat pribadi. Di samping kontak fisik dengan pasien, dokter pun dapat menanyakan hal sangat pribadi yang biasanya tidak diungkapkan kepada orang lain. Sumber ketegangan lain yang dikemukakan Farsan ialah adanya ketergantungan emosional pada dokter. Baik, sekian dari hasil pemaparan presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.